Kami mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami, sebab kami tahu Engkau satu-satunya pengharapan bagi kami. Kami membuka hati pikiran terhadap firman-Mu sore hari ini, berbicaralah bagi kami. Roh Kudus bergerak di ruangan ini, menjumpai secara pribadi setiap orang dengan pergumulan, dengan apa yang sedang dihadapi. Engkau yang paling tahu Tuhan. Karena itu Roh Kudus berfirmanlah. Sementara firman Tuhan dibentangkan, Engkau sendiri juga berbicara kepada kami Tuhan. Kami siap menyambut pribadi-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya, selamat sore semuanya, semangat, amin. Yes, oke Bapak Ibu, saya sudah melayani beberapa kali di tempat ini. Tapi kalau misalnya ada yang masih belum familiar atau belum pernah berjumpa dengan saya, sekali lagi saya kenalan, ya katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Karena saya mau disayang jadi saya kenalan. Nama saya Joshua Iwan Wahyudi, Bapak Ibu. Kalau entah bagaimana suatu hari Anda ketemu dengan saya papasan di mana Anda masih ingat, tolong saya dipanggil jangan dicuekin Bapak Ibu ya. Panggil Iwan saja. Iwan artinya inilah pria menawan Bapak Ibu ya. Saya datang dengan istri dan anak, tapi anak saya lagi tidur, jadi makanya tidak ada di ruangan ini, Bapak Ibu ya. Semoga nanti bisa menyusul. Tapi hari ini saya akan berkhotbah judulnya Mencari Hikmat, Bapak Ibu. Kenapa ini penting? Awal tahun biasanya kita banyak doa ya, kita punya keinginan ya. Tahun ini pengen begini, tahun ini pengen begini ya. Kalau ditanya, kamu minta apa sama Tuhan? Tahun ini kamu minta apa? Banyak orang mungkin, aku minta bisnisku tambah lancar ya. Hidupku tambah berkelimpahan, mau ganti rumah baru, mau ganti mobil baru, wah banyak keinginan. Tapi jarang sekali orang kalau ditanya, kamu minta apa dari Tuhan? Aku minta hikmat, jarang. Ya. Makanya Salomo waktu dia ditanya sama Tuhan, kamu mau minta apa Salomo? Apa saja yang kamu minta aku akan kasih. Salomo gak minta kekayaan, gak minta kerajaan, gak minta kekuasaan, dia cuma minta hikmat. Karena orang yang punya hikmat, dia bisa ngelola apa yang dia miliki, menghasilkan buah yang besar, sehingga hidupnya bermultiplikasi, bertambah, berkembang. Tapi orang kalau nggak punya hikmat, walaupun dia pegang banyak, nggak punya hikmat cara pakainya, nanti yang banyak itu jadi sedikit. Karena ngawur, berantakan. Orang nggak punya hikmat, dikasih duit banyak, itu duit banyak bisa habis. Orang punya duit secukupnya, tapi dia punya hikmat, bisa dia kelola, bisa dia kembangkan, jadi tambah banyak. Kuncinya di mana? Hikmat. Tapi hikmat yang kita cari adalah hikmat Allah. Kenapa? Karena hikmat dari dunia menjauhkan kita dari Allah, tapi hikmat dari Allah membuat kita hidupnya jadi benar. Nah makanya hari ini judulnya mencari hikmat, tapi hikmatnya hikmat siapa? Hikmat Allah. Yosua pasal 9 mencatat satu cerita. Anda pernah dengar Yeriko ya Bapak Ibu ya? Bangsa Israel mengalahkan kota Yeriko, pernah dengar ya? Jadi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan bawa ke tanah Kanaan, Bapak Ibu. Kota pertama yang mereka ketemu itu namanya kota Yeriko. Dan kota Yeriko tembok pertahanannya sangat kuat sekali, besar dan tinggi temboknya. Bahkan menurut penelitian tebel temboknya itu bisa sampai 2 meter Bapak Ibu. Bayangin, Bapak Ibu pernah punya rumah atau rumah Anda tebelnya ada yang 2 meter temboknya? Bukan panjangnya loh ya, tebelnya loh. Rata-rata rumah orang tuh 15 cm. Jadi kalau Anda tebel tembok Anda 20 cm aja udah tebel banget itu. Ini 2 meter Bapak Ibu. Bayangkan ribuan tahun lalu belum ada bom, belum ada dinamit. Gimana caranya mau ngancurin tembok 2 meter yang tinggi banget? Mau bawa gada palu yang paling gede sekalipun, yang ada tanganmu kram. Karena dipukulin juga nggak hancur-hancur itu 2 meter. Lalu Allah memberi hikmat buat bangsa Israel. Mereka disuruh ngapain? Muter. 7 kali muter. Yang ke-7, 7 kali. Lalu kemudian terakhirnya bersorak-sorai. Orang dunia kalau dapat hikmat Allah pasti bingung. Ngapain muter-muter? Mungkin orang Yerikonya juga bingung, ini orang udah stres nih. Karena nggak bisa nembus kita nih, stres sudah gila, mereka muter-muter aja. Mereka tidak sadar itu hikmat dari Allah. Waktu putaran ke-7 runtuhlah Yeriko. Yang saya mau ceritakan bukan soal Yerikonya. Karena Yeriko yang begitu kuat dan tebal temboknya itu runtuh begitu saja dengan gampang.
Maka bangsa-bangsa lain yang sekitar Yeriko dengar cerita itu langsung panik semuanya. Walah, ini Yeriko yang kuat aja hancurnya gampang banget, gimana kita? Wah, semuanya panik. Lalu ada satu wilayah namanya Gibeon, ada satu bangsa tinggal di situ. Dengar cerita itu, mereka langsung stres. Waduh, kalau bangsa Israel nyampe ke kita nih, kita kan gak sekuat Yeriko, yang Yeriko aja hancur apalagi kita. Mereka kepikiran ide, wah kita nyamar aja. Mereka mulai menyamar, menjadi perantau, bajunya compang-camping, lusuh, kotor, bawa makanan basi semua. Datang ke Yosua dan para pemimpin bangsa Israel. Mereka bilang gini, Yosua kami ini kesasar, kami ini perantau dari jauh ya, kami ini udah berantakan banget, kami udah kelelahan, makanan kami basi semua, kami kayaknya udah mau mati ini. Tolong kami, padahal ini siapa? Padahal ini tetangga ini. Musuh yang harus dikalahkan, yang berikutnya mau diserang. Tapi mereka menyamar. Nah, Yosua sama para pemimpin bangsa Israel ngelihat orang-orang ini, duh kasihan ya. Compang-camping, lusuh, makanan busuk semua mau dimakan. Wah mati ini orang-orang ini. Wah kita tolong aja. Baik nggak? Baik nggak Bapak Ibu Yosua? Baik kan? Kita tolong aja. Makanannya kita ganti yang baru. Lalu mereka bersumpah, kami tidak akan melakukan apa-apa sama kalian. Kami akan bantu kalian. Kami akan jaga kalian. Oh ini padahal musuh. Musuh menyamar. Nah ayatnya Yosua 9 ayat 14. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang yang busuk tadi diganti sama yang baru. Tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Nah ini penting. Nggak nanya Tuhan, cuman pakai perhitungan sendiri, pengalaman sendiri, ngelihatnya apa yang baik, mereka putuskan. Udah kita jagain aja ini orang. Kemudian mereka baru sadar, lah ini ternyata musuh. Tapi kita udah terlanjur bersumpah bahwa kita akan jagain dia. Jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Seumur hidup bangsa Israel, musuh ini menumpang di tengah-tengah mereka menjadi beban seumur hidup. Enggak pernah bisa dibuang, enggak pernah bisa diserang karena sudah bersumpah di hadapan Allah. Makanya slide berikutnya boleh dimunculkan. Sebuah keputusan yang nampak bijak hari ini, tapi kalau berlawanan dengan kehendak Tuhan, bisa membawa ikatan beban bertahun-tahun. Saya kasih contoh, saudara nikah, enggak tanya Tuhan, enggak minta hikmat Tuhan, enggak pakai ukuran standarnya Tuhan. Cuman ngelihat aja, oh ini orang ganteng, ini kayak aktor drama Korea, duitnya banyak, oh ini pasti baik lah. Udahlah kita menikah aja di dalam Tuhan. Sudah nggak minta hikmat Tuhan nih. Jeng, 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 merit kan? Baru ketahuan lah ternyata orang ini begini. Jadi beban bertahun-tahun. Kelihatannya baik keputusannya. Tapi kalau saudara tidak minta hikmat Tuhan mengambil keputusan yang salah, saudara nanggung bebannya bisa bertahun-tahun. Ambil keputusan bisnis, ambil keputusan investasi, tidak berdoa, tidak melibatkan Tuhan. Kelihatannya menguntungkan, wah ini semua orang untung nih, ayo kita taruh duit kita di sini. Jebret, tiba-tiba bodong. Bertahun-tahun menanggung beban finansial, utang, kesusahan hidup. Itu karena kita tidak punya hikmat Allah. Makanya boleh dimunculkan slide berikutnya. Jangan-jangan yang kamu butuh selama ini bukan apa yang kamu belum miliki. Tetapi yang kamu butuhkan selama ini jangan-jangan adalah hikmat Allah untuk mengelola yang sudah kamu miliki. Bapak Ibu, kebiasaan manusia ya, orang ini sukanya apa? Lihat yang belum punya. Yang dia sudah punya, dia udah gak lihat lagi, udah bosen. Ya. Dia lihatnya apa? Belum punya ini nih, belum punya ini, belum punya ini, belum punya ini. Saudara, kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh dalam dosa? Dikasih pohon buah begitu banyak berlimpah-limpah, mau makan montong ada, buah naga ada, wah apapun ada semua. Loh kok yang dilihat kok satu pohon yang gak boleh itu? Aneh. Tuhan bukan memberi cukup loh, berlimpah-limpah loh. Tapi tetap yang dilihat yang itu aja yang gak punya. Nah, Bapak Ibu hati-hati.
Seringkali kita tuh merasa hidup kita kurang, kok Tuhan gak berkatin aku, kok hidupku gak berkembang. Karena apa? Saudara liatin terus, si itu udah punya ini, si itu udah pergi ke sini, si itu ganti mobil lagi, si itu. Itu terus yang saudara lihat. Padahal Tuhan sudah memberi juga buat hidupmu. Hal-hal yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu, saudara gak lihat. Yang saudara butuh bukan itu. Yang saudara butuh hikmat untuk mengelola apa yang Tuhan sudah beri percayakan, supaya ini menghasilkan buah, hidupmu menjadi lebih baik, berkembang. Tapi kita sukanya ngeliatin terus. Sudah punya istri yang dilihat istri orang lain. Ya kan? Makanya jadinya pengen. Kita ini butuh hikmat. Ya Pak, habis istri saya susah. Ya butuh hikmat untuk ngelola istri Anda, suami Anda. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu, kita ini bukan gak punya apa-apa, kita ini kurang hikmat. Kalau Tuhan kasih hikmat, walaupun pegangnya ini cuma secukupnya, itu akan diusahakan, dikelola bisa menjadi besar. Tapi kalau gak punya hikmat, mau dikasih sebanyak apapun, habis juga. Nah makanya Bapak Ibu, Salomo pinter. Dia waktu ditanya Tuhan minta apa? Aku minta hikmat Tuhan. Jadilah dia raja yang paling kaya di seluruh dunia. Paling bijaksana. Ayatnya boleh dimunculkan. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita baca bagian yang paling bawah. 1, 2, 3. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita seringkali mengira kita ini pinter, kita ini ngerti. Oh ini aku putusin gini. Enggak pernah nanya Tuhan. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kita butuh hikmat Tuhan. Slide berikutnya. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana Pak caranya supaya saya bisa dapat hikmat Tuhan ini? Hikmat Allah ini gimana cara dapatnya? 1. Next. Sudahkah kamu memiliki Kristus? Loh Pak, apa hubungannya Pak? Saya kan cari hikmat Allah, kok ditanyanya sudah punya Kristus atau belum? Nah ini ayatnya, kita baca. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, saudara dipanggil enggak sama Tuhan? Saudara ada di ruangan ini, duduk di tempat ini, enggak tahu gimana ceritanya. Mungkin ada yang kesasar, lagi jalan, masuk ke ruangan ini kok rame ya, ya udahlah ikut duduk lah, ikutan lah. Saudara kesasar, atau mungkin entah bagaimana saudara diajak teman, atau mungkin ada yang dipaksa, lu ke gereja enggak? Kalau enggak gua ceraiin lu. Waduh ya udahlah kita ke gereja aja ya, daripada diceraiin. Wah misalkan kayak gitu ya. Saudara duduk di ruangan ini, apapun alasannya, karena Tuhan memanggil saudara untuk dengar firman hari ini. Tapi tidak semua yang dipanggil akan menjawab, itu masalahnya. Coba saya tes ya, saya panggil Bapak Ibu Saudara semua ya, tolong saya dijawab ya. Halo, tuh ada yang diem aja, ada yang gak jawab. Banyak yang dipanggil, tapi tidak semua yang dipanggil akan menjawab. Nah itu problem, itu masalahnya. Sudah duduk di ruangan ini, entah bagaimana ceritanya, Tuhan panggil saudara, tapi belum tentu saudara meresponi menjawab panggilan Allah. Tapi kalau ada yang dipanggil dan menjawab, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, ada orang Yahudi di sini? Saya sih Wahyudi, ya agak deket ya. Tapi kita semua kan orang Indonesia, berarti bukan Yahudi. Baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi kalau saudara dipanggil dan saudara menjawab panggilan Tuhan, ya Tuhan, aku mau Kristus. Maka Kristus masuk dalam hidup kita. Siapa Kristus? Kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tidak semua orang yang datang ke gereja punya Kristus di dalamnya. Loh Pak kalau kayak gitu gak usah ke gereja. Kebalik mikirnya Pak. Yang datang gereja aja belum tentu punya Kristus, apalagi yang kagak datang. Yang datang ke gereja yang datang ke gereja belum tentu punya Kristus, yang punya Kristus sudah pasti datang ke gereja. Jadi maksud saya apa? Bapak Ibu, Anda ada di ruangan ini, sekali lagi Anda dipanggil, mau enggak memiliki Kristus dalam hidupmu? Kalau engkau punya Kristus, engkau punya hikmat itu tadi. Ngadepin masalah, hidup yang sulit, masa-masa yang tidak pasti, berubah-berubah,
hambatan-hambatan dalam hidupmu, engkau butuh hikmat. Kalau engkau punya Kristus, engkau punya hikmat Allah itu. Nah, tapi Pak, ada tuh orang udah punya Kristus, masih nggak berhikmat juga. Nah, yang kedua, coba munculkan yang kedua. Sudahkah kamu meminta dengan percaya? Punya Kristus, tapi nggak pernah minta hikmat sama Kristus. Ya hikmatnya nggak muncul. Nah, kita baca ayatnya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, nah ini kuncinya nih. Bapak Ibu Saudara, orang itu baru akan minta kalau dia ngerasa dia nggak punya. Betul? Saya nggak punya barang ini, dia punya barang itu, boleh nggak minta? Betul atau betul Bapak Ibu? Kenapa orang minta? Karena dia merasa nggak punya. Nah yang kurang ajar kalau dia punya banyak masih minta, lah itu kurang ajar. Ya, tapi orang Kristen banyak yang kurang ajar. Sudah diberkati banyak masih minta berkat. Ya. Nah biasanya yang minta itu apa? Orang yang kurang, yang nggak punya, ya kan? Nah ini kunci nih. Kenapa banyak orang Kristen nggak pernah berdoa minta hikmat sama Tuhan? Karena dia nggak merasa kekurangan hikmat. Dia ngerasa aku udah ngerti kok, aku udah pinter. Aku ini lulusan luar negeri loh, aku ini PhD. Wah apa itu PhD? Pizza Hut Delivery. Ya. Wah aku ini pengalaman bisnisku udah 30-40 tahun. Di Bandung ini loh, tiap orang mau buka bisnis datang ke aku. Minta petunjuk, minta nasihat. Makanan sehari-hari. Wah dia merasa berhikmat banget kan. Makanya gak pernah doa minta hikmat sama Tuhan. Karena dia merasa udah punya banyak. Hebat, aku udah hebat. Saudara, orang yang paling susah diajak ke gereja ketemu Tuhan. Biasanya itu orang yang merasa punya segalanya. Betul atau betul? Ya kan? Coba kalau dia hebat banget, punya duit banyak, kekuasaannya di mana-mana. Pak, ayo Pak kita ke gereja. Ngapain ke gereja? Kita berdoa sama Tuhan. Biar apa? Biar kita diberkati. Halah, nggak usah doa aja aku udah diberkati. Ngapain aku ke gereja? Malah gereja minta duitku. Wah. Makanya orang-orang kayak gini susah diajak ketemu Tuhan. Merasa nggak butuh. Ini kunci nih Bapak Ibu. Kalau engkau sudah ada di tahap menyadari bahwa tanpa Tuhan hidupku akan sulit. Aku butuh Tuhan, aku butuh hikmat, aku kekurangan hikmat. Nah, baru nanti kita akan punya kepikiran berdoa minta hikmat. Dulu saya, ini saya dulu Bapak Ibu. Saya ngerasa jago khotbah. Kasih saya satu perikop ayat, dadakan suruh khotbah 30 menit, loncer saya bisa ngomong. Wih belagu saya. Saya pikir saya jago khotbah. Enggak pernah doa minta hikmat. Nah, akhir-akhir ini saya baru sadar, waduh Tuhan, ternyata ya kalau saya enggak punya hikmat Tuhan, saya ini akan berantakan hidupnya. Makanya sekarang saya setiap kali nyiapin khotbah, saya berdoa Tuhan kasih saya hikmat. Jangan bersandar pada pengertianku sendiri, tapi pada hikmat Allah. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jangan minta sama orang pinter, sama dukun. Orang pinter itu orang pura-pura pinter, padahal sebenarnya dia nggak pinter-pinter amat. Nah yang nanya sama orang pinter ini lebih kurang pinter. Mau orang pura-pura pinter kok kamu tanyain, kan gitu. Memintakannya kepada Allah. Allah yang seperti apa? Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu, maka hikmat itu akan diberikan kepadanya. Saudara, kalau Anda berdoa minta rumah baru, belum tentu dikasih, bisa iya, bisa tidak. Loh Pak kok gitu sih Pak? Jadi sedih. Loh iya dong. Kalau saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan aku pengen rumah baru, aku minta rumah baru, bisa dikasih, bisa enggak. Kenapa? Karena itu keinginan. Tapi kalau saudara minta hikmat, pasti dikasih. Saudara minta mobil baru, bisa dikasih, bisa enggak. Tapi kalau saudara minta hikmat Allah, pasti dikasih. Karena Allah murah hati soal hikmat. Loh Pak kok bisa gitu? Karena Tuhan tahu engkau butuh hikmat. Kalau itu kebutuhan, Allah pasti kasih. Tapi kalau keinginan bisa dikasih, bisa enggak. Loh, saudara tahu enggak bedanya keinginan sama kebutuhan? Kebutuhan tuh gini loh,
Kalau nggak dapat itu pasti mati tuh, itu butuh tuh. Ya, tapi kalau keinginan itu ya boleh dapat, boleh enggak. Contohnya pulang dari sini, saudara pulang kebaktian, aku pengen makan siomay. Tukang siomanya tutup, terus saudara mati gitu. Wah aku gak makan siomay, aku mati gitu. Enggak, itu cuma keinginan. Kalau doa saudara isinya keinginanmu, aku pengen gini Tuhan, aku pengen gini Tuhan, aku pengen gini Tuhan. Bisa iya, bisa tidak jawabannya. Cuma keinginan aja loh. Dikasih bagus enggak ya enggak apa-apa loh. Tapi kalau kebutuhan, Tuhan tahu kamu butuh itu. Kalau kamu enggak punya itu, hidupmu akan berantakan. Hidupmu akan jauh dari Allah. Kamu doa minta yang dibutuhkan itu, Allah pasti kasih. Salah satunya apa? Hikmat. Tuhan tahu kalau kamu nggak punya hikmat Allah, hidupmu akan jauh dari Tuhan. Kita butuh hikmat. Makanya waktu kita doa minta hikmat, Allah pasti memberinya. Loh kalau saudara bisa dapat hikmat Allah, saudara mau minta apa lagi? Kalau saudara udah punya hikmat Allah kayak Salomo itu, lu saudara bisa ngelola semuanya jadi besar, jadi bertambah, jadi bermultiplikasi. Lu saudara mau minta apa lagi? Tapi seringkali orang Kristen yang diminta bukan hikmatnya, yang diminta A, B, C, D, E-nya. Tapi nggak punya hikmat buat ngelola. Amsyong saudara. Tuhan beri aku duit banyak. Saudara, ini saya beritahu ya. Uang itu beban. Uang itu beban. Beban tanggung jawab. Makin banyak uang yang saudara pegang, tanggung jawabnya makin besar. Makanya enggak semua orang sanggup megang duit banyak. Jangan pikir saudara kalau dikasih duit banyak, hidupku pasti aman, pasti cinta Tuhan, pasti dekat. Saudara enggak punya kemampuan untuk pegang duit banyak, itu duit yang banyak ngerusak hidupmu. Betapa banyak orang Kristen dulu pas uangnya pas-pasan, rajin ke gereja, rajin doa, pelayanan. Begitu uang berlimpah-limpah, lupa semuanya. Sibuk jalan-jalan terus, beli ini itu terus, mulai pergaulan gak benar, lupa Tuhan. Karena uang itu beban. Saudara gini loh, saudara lihatlah badan saya ya. Terus saya disuruh ngangkat beban 100 kilo, menurut Anda itu benar gak? Kalau saya angkat, otot saya rusak Bapak Ibu. Tapi kalau ada binaragawan itu angkat 100 kilo, ototnya enggak rusak malah makin jadi. Sudah nangkep maksud saya enggak? Sama-sama 100 kilo, kenapa buat saya merusak, buat dia kok malah makin jadi? Karena dia punya kapasitas untuk nanggung 100 kilo, saya enggak punya. Duit itu kayak gitu. Kalau Anda enggak punya kapasitas hikmat untuk mengelola, dikasih 100 kilo, rusak hidupmu. Tapi kalau engkau punya kapasitas hikmat Allah, dikasih sesuai kapasitasnya, ya makin jadi otot-ototmu. Saudara nangkep maksud saya? Makanya doanya bukan minta duitnya, doanya minta hikmatnya. Waktu engkau punya hikmatnya, semuanya engkau bisa kelola. Tapi saudara mesti merasa butuh. Wah Tuhan aku butuh hikmatmu. Kalau enggak ada hikmat Tuhan, sulit ini. Saudara doa, minta hikmat Allah. Allah pasti memberi. Satu, Kristus ada enggak dalam dirimu? Ada Pak, aku terima Yesus sebagai Tuhan. Dua, berdoa enggak minta? Belum Pak, tahun ini mulai. Coba ditepok orang di kiri kanannya pundaknya sampai suaranya plek gitu. Lalu ngomong gini, dengerin, plek gitu. Ya. Tuh dengerin, plek gitu ya. Sekalian yang tidur tolong dibangunin. Habis ini udah selesai khotbah saya. Yang ketiga, tuh kan cepet kan kalau saya yang khotbah kan? Gimana? Saya tiap minggu aja khotbah di sini. Ngawur. Nomor 3, beranikah pemain keyboard dimanapun Anda berada, tunjukkan pesonamu. Ya. Saudara kalau pengkhotbah sudah undang pemain keyboard, saudara tahu artinya apa? Khotbah hampir selesai, haleluya, kan gitu ya. Nah, nomor 3 saudara ya, beranikah kamu melakukan hikmat Allah meskipun hasilnya rugi? Loh Pak ini kok enggak enak Pak, nomor 3 Pak. Gimana ini Pak maksudnya Pak? Nih saya jelaskan. Hikmat Allah dan hikmat dunia itu sering beda. Sering berbeda. Hikmat dunia seringkali berlawanan sama hikmat Allah. Saya kasih contoh. Belasan tahun yang lalu waktu saya baru merintis kerjaan saya
Jadi kerjaan saya itu pembicara untuk seminar training di perusahaan-perusahaan, Bapak Ibu. Belasan tahun yang lalu saya merintis. Waktu awal-awal saya ngerintis, masih susah ya, dapat klien masih sedikit ya, belum sampai gimana-gimana. Satu orang datengin saya, dia menawarkan, Pak, bro, mau nggak saya kenalin, nih satu perusahaan, sering bikin seminar. Tapi kalau bro nanti masuk ke situ, harus mau diajak bermain. Hah, apa, main padel atau main apa nih? Bukan, maksudnya itu ya kong kali kong gitulah ya, harganya nanti apa, pokoknya mainlah ya, harus mau diajak kong kali kong. Mau nggak? Kalau bro mau, ini perusahaan ini satu grup besar. Nanti kalau udah masuk ke sini diputerin, di yang sini, di yang sini, di yang sini, di yang sini. Kalau kamu udah masuk sekali bro, nanti kita puterin di semua perusahaan yang lain, asal mau ya diajak main terus caranya ya, kong kali kong, gini. Nah, kamu nggak usah cari klien lain, dah satu ini aja, omsetmu setahun langsung tutup bahkan lebih. Wih saudara, berkat Tuhan nggak ini? Hah? Kan orang Kristen matematikanya itu jelas ya, uang masuk sama dengan berkat, uang keluar sama dengan kutuk. Gitu ya orang Kristennya. Kalau soal duit mau keluar itu kan, ini loh butuh sumbangan, ayo kita nyumbang. Tunggu aku berdoa dulu, tanya Tuhan dulu, bener gak ini harus nyumbang? Ayo memberi untuk pekerjaan Tuhan, tunggu aku doa dulu ya, bener gak ini aku harus memberi? Keluar itu susah. Tapi kalau duit datang gitu ya, ini ada kerjaan, gak usah doa, udah pasti berkat Tuhan ini. Duit masuk sama dengan berkat, duit keluar sama dengan kutuk, gitu matematikanya orang Kristen. Nah ini saya ditawarin saudara, gila. Nggak usah cari klien lain, masuk aja jebret, training apa terserah, seminar apa aja, ngomong apa aja terserah. Udah pokoknya ikut permainan kami aja, setahun omsetnya tutup bahkan lebih, nggak usah capek-capek lagi. Saudara, saya doa sama Tuhan. Tuhan gimana ini enaknya? Kalau saudara kayak saya masih doa sama Tuhan nggak sih? Nggak usah Pak, itu udah pasti dari Tuhan. Saya doa. Lalu hati saya dapat dorongannya, jangan diambil. Loh kenapa Tuhan duitnya banyak ini? Enggak benar, caranya enggak benar. Itu melawan kebenaran Allah, jangan diambil. Waktu saya ngomong sama teman saya ya, bro sorry, enggak deh, udah aku skip deh, aku enggak ambil deh. Lu kenapa? Emang kenapa? Waktu saya jelasin, ya aku enggak set lah ini caranya gini. Semua orang juga gitu bro, ini dunianya permainannya emang kayak gitu, udah gak usah pusing-pusing ya. Waduh sorry bro, ini saya kan Kristen, saya tuh percaya gini. Lu yang Kristen juga ada kok, gak apa-apa, ini yang Kristen juga ada, gak apa-apa itu udah biasa, ya semua orang juga gitu. Ya tapi aku gak usah, gak apa-apa bro, nanti uang yang kamu dapat kamu perpuluhan kudus duitmu semuanya. Hidup kita tidak disucikan karena perpuluhan, saudara. Hidup kita disucikan karena darah Kristus. Perpuluhan itu apa? Perpuluhan itu bukan supaya hidup kita dikuduskan, diberkati Tuhan. Bukan. Perpuluhan itu karena kita bersyukur Tuhan udah ngasih banyak buat saya. Dia kasih nyawanya. Dia selamatkan hidup saya. Maka saya baru punya duit aja, masa saya gak bisa kasih gitu loh. Boro-boro saya kasih nyawa buat Tuhan. Duit aja setengah mati gitu kan. Jadi perpuluhan itu apa? Ucapan syukur kita buat Tuhan. Bukan buat nyuciin dosa kita, bukan. Nah, tapi kan dia kan gak ngerti, dia ngomong begitu aja. Gak apa-apa, nanti kamu perpuluhan aja, udah kudus itu duitmu semuanya. Sudah akhirnya saya putuskan enggak, saya gak ambil. Oh udah hadir ya, saya gak merasa. Tolong lebih nyatakan lagi kehadirannya ya. Hadiratnya diperkuat lagi ya. Kaget saya. Datang tak diundang, oh diundang lah ya, diundang. Sudah saya lewatkan kesempatan itu. Sudah tahu apa yang terjadi? Sepanjang tahun itu, ya saya harus berusaha keras. Cari klien, ke sana kemari, nawarin training dan sebagainya. Dan yang saya dapat setahun itu, tidak sebesar kalau saya ambil yang tadi. Oh Ibu. Tapi ini ayatnya, kita baca. 1 Petrus 1 ayat 19. Saya senang banget ayat ini. Sebab adalah kasih karunia. Saya ulang. Sebab adalah kasih karunia. Apa Pak? Kasih karunia kalau kenapa Pak?
Jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Tidak butuh orang teolog kuliah teologi untuk ngerti ayat ini. Ayat ini udah jelas, maksudnya gini. Kalau saudara ngerti kehendak Allah yang benar, saudara sadar, loh ini yang benar nih. Lalu saudara lakukan yang benar. Dan gara-gara saudara lakukan yang benar, kamu jadi susah. Kamu jadi harus menderita. Padahal tidak harus menderita. Harusnya bisa enak. Tapi karena sadar ini yang benar dan saudara lakukan, lalu saudara jadi susah hidupnya. Alkitab bilang, itu kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Pemberian yang baik dari Tuhan. Grace, kasih karunia. Jadi waktu saudara nyadar, loh ini yang benar nih. Aku lakukan yang benar Hikmat Allah datang kan, lakukan ini kehendak Allah. Aku lakukan, tapi gara-gara itu hidup saudara jadi harus lebih susah. Saudara dapat kasih karunia. Lu kok bisa Pak? Kan jadi gak enak. Slide berikutnya. Hikmat Allah tidak selalu menghindarkan kita dari kerugian di dunia. Tetapi hikmat Allah selalu menjauhkan kita dari kejahatan dan kehilangan Kristus. Supaya makin jelas saya tutup dengan kesaksian saya. Bapak Ibu. 2 tahun yang lalu saya bertransaksi dengan satu orang. Dia bilang gini, ada PPN-nya Pak, harus bayar PPN. Angka PPN-nya 20% dari total transaksi. Besar sekali, itu bukan PPN sebenarnya. Saya udah gak srek. Saya ngomong, lu nggak bisa gini. Ya udah, kalau nggak mau nggak usah transaksi. Wah, karena memang udah dibutuhkan waktu itu, pengen ngedil, ya sudahlah. Kita bayarlah PPN-nya, saya bayar. Ya kan? 1,5 tahun kemudian, saya telepon orangnya. Pak, waktu itu kan saya bayar buat PPN. Saya minta dong buktinya, bukti pembayarannya kalau udah disetorin PPN-nya. Terus dia bilang gini, oh maaf Pak, kita belum bayarin PPN-nya. Loh? Lah terus berarti duit saya gimana? Balikin dong. Kalau nggak disetorin, ya itu kan berarti duit saya. Balikin dong duitnya. Oh sorry Pak, saya investin, saya beli tanah. Loh. Kok enak, kurang ajar ini. Terus saya ngomong gini, loh saya nggak peduli lah, mau kamu investin, mau kamu pakai buat beli apa, itu hak saya, itu duit saya, tolong balikin. Kecuali kamu bayarin beneran buat bayar PPN, kasih saya buktinya. Kalau enggak, kasih saya duitnya. Nanti ya Pak, kalau tanahnya udah kejual saya balikin. Lah kok enak? Singkat cerita, di WA udah nggak bales, di telepon udah nggak diangkat, prung hilang, duit saya lenyap. Saudara, hikmat dunia di kepala saya langsung menyala-nyala, saudara. Wajah saya sih kelihatannya baik, kalau saya lagi marah kejam, saudara. Kepala saya itu hikmat dunia langsung muncul semua nih, saya langsung kepikiran, saya mau sewa preman Saya suruh premannya nongkrong di sekolah anaknya, jemput anaknya sekolah kayak drama-drama Korea itu. Ya. Anterin tuh anak pulang, tapi preman yang anterin, tatoan apa serem gitu ya sambil gini saudara. Sudah kepikiran saya mau sewa preman, saya mau viralin di media sosial. Saya akan bikin orang ini menyesal, dia nggak tahu berurusan dengan siapa, asik. Sudah itu udah menyala-nyala di kepala saya. Nih saudara, saya nggak usah nanya Tuhan ya, nggak usah nanya Tuhan beneran. Kalau saudara jadi Tuhan nih, saya doa, terus saya nanya, menurut Anda yang mau saya lakukan ini, barusan ini, bener nggak? Menurut Anda? Nggak usah Tuhan beneran, Anda aja tahu itu nggak bener, betul nggak? Maka waktu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan gimana nih? Gimana nih Tuhan? Saya udah mau ambil preman nih, ya harganya segini. Ya jelas Tuhan bilang, nggak usah, jangan. Itu hikmat Allah tuh. Hikmat Allah datang, jangan, nggak usah. Lah tapi kalau nggak gitu nggak balik Tuhan duit saya, gimana ini? Tuhan bilang, percaya aja sama saya. Susah loh saudara, nggak gampang loh, duitnya gede loh. Apalagi waktu itu mertua saya sakit, butuh dana buat pengobatan. Wah, sudah saya putuskan waktu itu. Ya udah, percaya sama Tuhan. Doa, Tuhan aku serahkan hakku ini ke tangan-Mu ya, udah aku percaya. Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Hari ini, saudara tahu apa yang terjadi?
Enggak terjadi apa-apa. Enggak ada apa-apa. Sampai hari ini duitnya enggak balik. Saudara, tapi apa yang saya dapat ketika saya mengikuti hikmat Allah? Saya dijauhkan menjadi orang jahat. Dan saya tetap punya Kristus di hati saya. Sebab adalah kasih karunia. Nah itulah kasih karunia. Saya jadi harus menderita karena duitnya jadi enggak ada. Enggak apa-apa. Yang penting saya tetap bersama dengan Kristus. Kadang-kadang mengikuti hikmat Allah berbeda dengan hikmat dunia. Kadang-kadang kita menanggung penderitaan yang tidak harus kita tanggung. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Allah kita tidak berhutang sama kita. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Selama engkau tetap berpegang pada Kristus, engkau dijauhkan dari kejahatan. Bapak Ibu, saya tutup. Pak, dari tadi ditutup, enggak tutup-tutup. Swear ini tutup. Bapak Ibu, ini penting. Jangan jual Yesus untuk mendapatkan sesuatu yang sementara. Kita ini hidup cuma 70 sampai 80 tahun kalau kuat. Bonus 90-100 tahun itu udah banyak bonusnya. Kita jual Yesus cuman supaya jadi orang jahat, culas, nipu orang. Cuman buat dapat apa yang di dunia ini. 10 tahun kemudian udah habis, udah gak ada lagi yang dipakai. Nanti umur 80, kamu berhadapan dengan kekekalan. Siapa yang mau ngantar kamu di kekekalan itu? Wong Yesusnya sudah kamu jual. Banyak orang menjual yang kekal cuman buat yang 80 tahun. Orang gila itu. Wong ini cuman sampai 80 tahun, tahanin aja. Kalau 80 tahun hidupmu penuh kesulitan, penuh kesusahan karena kamu memilih jadi orang benar. Tahanin gak apa-apa, wong cuman 80 tahun. Umurmu sekarang berapa? Saya udah hampir 50, paling tinggal 30 tahun lagi. Separuh lebih, nanggung. Iya gak sih? Nanggung, makin dekat 80, makin kamu jangan jual Yesus. Gila itu namanya. Tinggal 10 tahun lagi malah dijual Yesusnya. Alah, ya dari lahir aja jual Yesus. Sudah nangkep maksud saya? Jangan jual Yesus, tahanin 80 tahun ini. Kalau gara-gara saudara hidupnya benar, jujur, ngikutin firman Allah. Saudara gak punya duit buat pergi ke Jepang. Seumur hidupmu kamu gak pernah pergi ke Jepang. Gak apa-apa, kayak Yesus, kayak surga kalah bagus aja sama Jepang. Sudah nanti dibawa ke surga. Jepang cuma seujung kuku kok. Saudara gak bisa ganti rumah, rumahmu tetap bocor. Tapi gara-gara karena kamu hidupnya benar. Kamu gak mau nipu orang. Kamu jadi duitmu pas-pasan. Mau renov rumah bocor gak bisa. Gak apa-apa, nanti di surga Yesus sudah sediain rumah terbaik buat kita. Tahanin Bapak Ibu Saudara, jangan jual Yesusnya. Karena kalau engkau jual Yesusnya, engkau dapat dunia ini. Begitu 80 tahun selesai, siapa yang mau pegang kamu di kekekalan nanti? Gak ada. So itu pengharapan saya sekarang. Dulu kalau saya lihat teman saya, widih udah sukses, ganti rumah, ke luar negeri, apa. Kadang-kadang saya pengen loh Tuhan. Ada cara cepat enggak? Waduh ini nipu orang aja, waduh ini. Hikmat Allah bilang, tidak. Saya ikuti. Kalau Tuhan menjawab keinginan saya untuk saya bisa pergi ke Jepang, puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak jawab, saya seumur hidup enggak pernah pergi ke Jepang. Enggak apa-apa asal saya pegang Yesus. Waktu engkau punya Yesus, engkau punya segalanya. Tapi kalau engkau lepas Yesus, engkau dapat dunia ini, engkau tetap tidak punya apa-apa. Jadi Bapak Ibu tahun ini berdoa minta hikmat Allah. Berjalan dalam hikmat Allah. Sekalipun kadang-kadang itu sulit. Jangan khawatir, harapanmu tidak pernah hilang. Dia sudah menanti di sana. Waktu kita selesai nanti, dia akan bilang gini, bagus hambaku yang setia, kamu sudah setia. Oh saudara, hati saya terhibur sekarang kalau saya dapat pengharapan itu, karena punya Yesus. Buat apa punya cuma 80 tahun, kalau bisa punya selama-lamanya, kan gitu. Yuk kita berdoa datang di hadapan Tuhan ya, ada satu lagu, sekali Yesus selamanya Yesus. Yuk tahun ini kita berkomitmen yuk Bapak Ibu Saudara, sekali Yesus selamanya Yesus. Jalan dalam hikmat Allah. Dalam segala keadaan
kesempatan baru di setiap musim. di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, Dengan sepenuh hati tetap Yesus. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan Bersama-sama sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau. Angkat hatimu, mari kita katakan sekali Yesus, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Jangan khawatir saudara, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Dengan iman, sekali lagi, sekali Yesus. selamanya Yesus. Sampai selamanya. Harapanku tak akan hilang, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh hikmat-Mu Tuhan. Kalau ada di antara jemaat-Mu sore hari ini yang sedang menghadapi jalan buntu, tidak tahu harus berbuat apa lagi, telah habis akal. Sore hari ini aku berdoa, ada hikmat Allah ketika engkau memintanya. Hikmat yang menuntunmu kepada jalan yang belum pernah engkau lihat selama ini. Dipertemukan kepada orang-orang yang menolong engkau. Kepada pintu-pintu yang dibukakan yang belum pernah engkau lewati selama ini. Waktu engkau meminta hikmat itu dengan percaya engkau akan menerimanya. Dan Roh Kudus akan menuntun lewat hatimu, lewat pikiranmu, lewat jiwamu. Tuhan, aku berdoa, biarlah tahun ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun kadang-kadang kami harus kehilangan beberapa hal di dunia ini. Tidak apa-apa, asalkan kami masih punya Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, materaikan firman ini di dalam jiwa dan roh kami yang sudah menerimanya. Menjadi kekuatan di masa-masa yang dibutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada beberapa buku yang saya bawa Bapak Ibu, saya rekomen judul buku terbaru saya, judulnya Olah Rasa. Itu bagaimana membangun damai sejahtera di tengah masa-masa yang makin gelisah sekarang. Lalu yang kedua, 49 hari saat teduh. Kalau saudara ikuti konsisten 49 hari, nanti Roh Kudus akan kerjakan banyak hal dalam hidup saudara. Ada judul-judul yang lain juga, nanti Bapak Ibu boleh tanya di counter meja buku di depan. Tuhan Yesus memberkati. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa Bapak Ibu.